DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda pertama, penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2024. Yang dirangkai dengan penyerahan cindera mata oleh pimpinan DPRD NTB kepada PJ Gubernur NTB sebagai kenang-kenangan atas kerjasama yang telah terjalin selama menjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Menurut catatan daftar hadir dari 65 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir dan dihadiri secara fisik sebanyak 39 orang, dengan demikian sesuai pasal 125 dan pasal 139 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi NTB. Forum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, rapat paripurna hari ini segera kita mulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, aku mewakili, yang kami hormati Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang kami hormati rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun elektronik singkatnya, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga salam beliau dapat tercurahkan kepada kita para pekerja kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan duka yang mendalam atas banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Sejauh ini yang dilaporkan bahwa 5 orang warga menjadi korban dan belum ditemukan. Kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, TNI, Polri, BPBD, Tim SAR, dan Dinas Sosial yang sedang bertugas mencari korban, semoga diberi kemudahan sehingga berhasil menemukan korban jiwa tersebut. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi bencana banjir dan bencana alam lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi untuk diketahui Bapak PJ Gubernur, setiap tahun pasti itu di Pulau Sumbawa khususnya Bima, Dompu, Sumbawa kerap terjadi banjir dan harus dilakukan pencegahan secara dini
dan harus juga segera diambil tindakan-tindakan preventif untuk tidak kembali terulang kejadian seperti ini. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi bencana banjir dan bencana alam lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pimpinan dan segenap anggota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat agar terus waspada menghadapi musim tidak menentu saat ini dan terus menjaga kesehatan, termasuk juga mohon pemerintah daerah provinsi menginstruksikan kepada seluruh kabupaten untuk memotong pohon-pohon besar yang banyak menelan juga korban, baik itu korban jiwa maupun korban lainnya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, acara rapat paripurna hari ini sejadwal ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Pertama, penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dua, sambutan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan yang intinya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional. Melalui penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2004, DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dengan memberikan rekomendasi yang berfungsi sebagai umpan balik feedback dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dan rekomendasi DPRD Provinsi NTB atas hasil laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024 adalah untuk memberikan saran, masukan, dan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada rapat paripurna tanggal 3 Februari 2025 kemarin, komisi-komisi telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2004 dan telah dibacakan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap LKPD Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diserahkan oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2024. Di Komisi 3 juga menemukan ada banyak sekali belanja lewat tahun. Kita catat dan disampaikan di eksekutif itu adalah segera melaksanakan instruksi Presiden. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB Bayi Ispi Rufaida berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB pada Selasa 4 Februari 2025. Dalam penyampaiannya, PJ Gubernur NTB menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang fokus pada pembangunan manusia dan lingkungan, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sehingga apa? Wajib hukumnya agar visi-misi gubernur terpilih nanti untuk melakukan. Juga disebutkan bahwa gubernur hasil pemilu kada 2024 akan dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025 di Istana Jakarta. Ya, saya mudah-mudahan bisa dicantumkan dalam apa yang disebutkan tadi. Hasanuddin juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian pembangunan NTB selama masa jabatannya bersama Lalu Gita Aryadi sebagai PJ Gubernur NTB 2023-2024. Saya pokok tidak mau mengikuti agenda ini. Sebelum keluar, saya bahwa
Sebentar. Karena pada agenda hari ini saya tidak ikut terlibat. Karena saya harus mengatakan bahwa hak interpelasi itu harus dilaksanakan. Sebentar. Terima kasih. Lebih lanjut, Hasanuddin menanggapi berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh komisi-komisi DPRD NTB terkait LKPJ 2024. Ia mengapresiasi saran, masukan, dan koreksi konstruktif yang diberikan oleh DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sepanjang tahun 2024. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, halo, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang sangat saya hormati. Rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat yang berhadir atau yang mewakili, terima kasih Pak Sekda yang mewakili, rekan-rekan para kepala dinas, para OPD, staf yang berhadir, terima kasih. Rekan-rekan pejabat sipil, TNI Polri, para tokoh, rekan-rekan media sekalian yang berhadir. Alhamdulillah, rabbil alamin, rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian dan penyerahan hasil rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD tahun 2024-2026 yang diarahkan pada pembangunan manusia dan lingkungan, meningkatkan produktivitas daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2024 juga merupakan tahun transisi kepemimpinan, ditandai dengan berakhirnya kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur definitif pada tahun 2019-2023 dan menunggu kepemimpinan gubernur definitif hasil pemilu kada tahun 2024 yang insya Allah akan dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 yang akan datang. Saya Hasanuddin dan Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi MSI yang diamanahi sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2023-2024 merasa sangat bersyukur telah mencatat berbagai pencapaian pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2024. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, komisi-komisi Dewan telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ, baik berisikan saran, berisikan masukan, dan berisikan koreksi konstruktif atas hasil-hasil penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pemberlakuan, dan tugas umum pemerintahan sepanjang tahun 2024. Kami sungguh dapat memahami bahwa rekomendasi yang disampaikan Dewan tersebut adalah masukan yang sangat-sangat penting artinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, maupun meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui kesempatan ini, kami ingin mengaturkan penghargaan atas kinerja komisi-komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan rekomendasi yang sangat berharga bagi eksekutif untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, dan sebagai masukan strategis untuk diintegrasikan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 yang akan datang. Oleh sebab itulah, ke depan kami akan mengkaji dengan seksama poin demi poin, catatan demi catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi Dewan yang terhormat ini, untuk kemudian akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi optimalnya kinerja pemerintahan serta memastikan
berbagai kebijakan pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan untuk kemajuan daerah kita Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Ibu hadirin sekalian sidang dewan yang terhormat. Akhirnya saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas segala perhatian, segala dukungan dan segala kerjasama yang selama ini. Kami berharap agar kemitraan yang sudah terbina dan terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD ini dapat terus terjaga dan bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Termasuk tadi saya diberikan cenderamata, diberikan apresiasi, saya sungguh tersanjung. Bagaimana saya bisa melupakan Nusa Tenggara Barat? Belum berpisah saja saya sudah rindu. Kalau kata pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, Nusa Tenggara Barat tak akan terlupa. Demikian Bapak hadirin sekalian, saya belum pamit dan saya tidak akan mengatakan untuk berpisah, karena senantiasa kita akan bertemu dan bertemu kembali, berbagi cerita dalam kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang merugi. Apa yang kita kerjakan hari ini lebih baik dari sekarang, dan apa yang kita kerjakan esok lebih baik dari hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tergantung nanti pembahasan kita di tingkat bangsa. Ada perubahan, disitulah kita godok seefisiensi mungkin. Segera itu Bu Ketua, kita lanjut agenda ini supaya jangan kayak tadi malam. Kita papak panik semuanya, pasar-pasarnya papak panik, kalau kata sopirnya kita papak panik semuanya. Nah oleh sebab itu, sekarang karena ini sifatnya adalah progress report dan kita sudah diberikan ruang melalui komisi-komisi, kita sudah memberikan rekomendasi catatan. Mau dilanjuti atau tidak oleh pemerintah, selanjutnya kita berurusan pada pemerintah yang baru. Tapi guiding-nya sudah kami berikan melalui rekomendasi komisi-komisi. Terima kasih, lanjutkan Ketua. Terima kasih. Ya. Sebagai penutup, Hasanuddin menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin selama ini. 93 pasal 69 maupun 71 baik PP 13 tahun 2019 anggaran 145 miliar Pak Ibu Ketua. Jadi perlu saya sampaikan kepada pimpinan, mari kita revisi tatip kita. Revisi tatip kita karena tidak ada yang menyentuh daripada apa yang menjadi tugas kita pada LKPD kali ini. Jadi itu aja pimpinan, saya tidak masuk pada materi daripada pembahasan.
tetapi ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih apa yang menjadi usulannya untuk perbaikan ke depan. Insya Allah pimpinan dengar dan catat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati. Hari ini hari terakhir paripurna yang dihadiri oleh Dr. Hasanuddin sebagai PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Maijen Purnawirawan Dr. Hasanuddin yang telah menjalankan tugasnya memimpin Nusa Tenggara Barat dengan baik, merangkul semua elemen masyarakat dan tidak bosan-bosannya bersilaturahmi dengan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya karena lembaga DPRD kami berikan atas dedikasi dan prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai PJ Gubernur meskipun masa jabatan beliau tidak terlalu lama. Sebagai sosok yang humanis namun tetap berwibawa, beliau menjadi sosok inspiratif bagi kita semua, bagi ASN dan seluruh masyarakat Nusa. Sebagai bentuk persahabatan dan mitra dalam menjalankan pemerintahannya di Provinsi NTB, pimpinan dan segenap anggota Dewan tadi memberikan cendramata kepada PJ Gubernur berupa bingkai foto di mana pada saat kita paripurna sebelumnya. Sebuah pantun yang lama yang selalu kita kenang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita ketemu lagi di tempat yang lain yang jauh lebih baik. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini telah dapat kita selesaikan. Sekiranya tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, pimpinan bermaksud untuk menutup rapat paripurna pada siang hari ini. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sebelum rapat paripurna kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin kami persilahkan untuk atas nama seluruh pimpinan dan segenap anggota kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak PJ atas mungkin selama 7 bulan kita bersama-sama ada kekeliruan maupun kesalahan yang kami lakukan. Dengan rendah hati kami mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditampung dan dilanjutkan kedua. Baik, terima kasih. Baik, kami silakan Bapak. Ya, karena sudah ditutup, saya dipoto dulu. Ayo Golkar. PMTAS.
mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. Jepang. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Rusak. Di lantai saat makanan One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya. Harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Sudah dikapli-kapli. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Ada pergantian lama. itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports.